Shalom, selamat pagi adik-adik. Semoga kabar adik-adik hari ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk belajar bersama firman Tuhan hari ini. Baiklah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesehatan, buat berkat Tuhan yang sampai hari ini kami nikmati. Hari ini kami akan belajar lagi firman Tuhan. Kami selalu berdoa agar firman-Mu itu menjadi berkat dan bekal di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar bersama firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ayo kita perhatikan bersama pembacaan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Adik-adik, ayat yang baru saja kita baca berisikan nasihat, sebuah peringatan, dan satu janji Allah kepada kita. Nasihat untuk kita selalu percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan mengakui Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Peringatan untuk jangan kita bersandar kepada pengertian diri sendiri, serta sebuah janji Allah bahwa Ia akan meluruskan jalan kita. Amin. Dan tahukah adik-adik bahwa perkataan firman Tuhan adalah iya dan amin, yang kebenarannya sudah terbukti dan tidak perlu kita meragukannya. Setiap nasihat, peringatan, dan janji-janji yang ada tertulis di dalamnya. Nah, adik-adik pasti memiliki cita-cita, bukan? Bahkan adik-adik sudah punya rencana di dalam hati adik-adik yang selalu adik-adik doakan akan menjadi seperti apa adik-adik di masa depan. Dan Tuhan tidak pernah melarang kita untuk memiliki rancangan dan harapan atau cita-cita untuk masa depan kita nanti. Karena berawal dari sebuah rencana dan harapan serta cita-cita menggerakkan kita untuk selalu berusaha supaya segala yang kita rencanakan, segala yang kita harapkan bisa terjadi. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan apakah di masa depan kita akan berakhir baik ataupun buruk, sekalipun kita mengharapkan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Karena kita hanya mampu untuk berusaha adik-adik dan berencana saja. Oleh sebab itulah kita memerlukan hikmat dan pimpinan dari Roh Kudus agar dapat meluruskan atau melancarkan segala urusan kita atau jalan-jalan hidup kita. Karena Allah kita adalah Tuhan kita yang baik. Sebelum kita berdoa dan meminta, Tuhan tahu segala isi hati kita, termasuk setiap rancangan dan harapan yang ada di dalam hati kita, adik-adik. Jadi, bagaimana caranya supaya Tuhan Allah mau memberi kita hikmat dan memimpin serta menyertai hidup kita, adik-adik? Benar sekali, adik-adik. Kita kembali kepada pembacaan kita. Di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam tadi. Pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, atau tunduk kepada Tuhan, baik perasaan, pikiran, dan perbuatan kita. Kita serahkan kepada Tuhan, adik-adik. Dan yang kedua, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, atau kita harus bersandar kepada pengertian atau hikmat dari Allah saja dan mengakuinya dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari.
Dengan begitulah adik-adik, Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan menuntun kita menuju setiap rancangan yang ada di dalam hati kita dan membantu kita untuk mewujudkan segala apa yang menjadi cita-cita kita, adik-adik. Tetapi tahukah adik-adik bahwa sesungguhnya Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang jauh lebih indah dan mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan itu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang sangat indah untuk kehidupan kami. Biarlah hidup kami mengenapi rancangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih adik-adik telah mendukung channel YouTube ini. Bagi teman-teman yang lain yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.